Yang terhormat Pemuji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2025, perkenalkan, nama saya Yuyun Triwahyuni SPDI, peserta PPG dalam jabatan 2025 Bat 1 di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan, NIM 24211011076. Saya mengajar di MTS Manbaululu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Hari ini, Sabtu 10 Mei 2025. Saya akan melaksanakan praktik UKIN di kelas 7 dengan materi sifat-sifat wajib bagi Rasul. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, supaya dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan ini anak-anak, selanjutnya mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita laksanakan pembelajaran, mari kita berdoa. Selanjutnya, hari ini siapa yang hadir? 2 orang. Syafira sama. Baik, semoga yang tidak hadir hari ini segera sehat dan ada kabar baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Indonesia airku, tanah darahku, di sanalah ku berdiri dan Indonesia bangsa
Silakan duduk kembali. Anak-anak, masih ingatkah pelajaran kita minggu lalu apa itu artinya Rasul? Rasul adalah utusan Allah. Iya, betul sekali. Rasul adalah utusan Allah. Sekarang coba sebutkan siapa saja Rasul yang kalian ketahui. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Pintar. Banyak sekali Rasul yang diutus oleh Allah. Lalu apa tugas utama seorang Rasul? Menyampaikan wahyu dari Allah. Rasul bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia. Nah, agar bisa melaksanakan tugas yang berat ini, Rasul memiliki sifat-sifat yang istimewa. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sifat-sifat ini sangat mulia dan patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Setelah belajar materi ini, Ibu harap kalian bisa menjelaskan makna dari setiap sifat wajib bagi Rasul dengan benar. Menyebutkan dari nakli, yang menyebut keberadaan sifat-sifat wajib bagi Rasul dengan tepat. Menganalisis hikmah beriman kepada sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap sifat-sifat wajib bagi Rasul dalam interaksi sosial. Penting sekali bagi kita untuk belajar tentang ini agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang terpilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Para Rasul memiliki sifat-sifat wajib yang melekat pada diri mereka. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan, perbuatan, dan berita yang paling disampaikannya. Apa yang disampaikan Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak mungkin mengandung kebohongan. Keamanan artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul selalu dapat dipercaya dalam menyampaikan wahyu dan melaksanakan tugas kerasulannya. Mereka tidak pernah menyembunyikan atau mengubah sedikit pun wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan seorang wahyu. Seorang Rasul wajib menyampaikan seluruh wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya tanpa ada yang disembunyikan atau ditunda-tunda. Selanjutnya, fatona artinya cerdas atau pandai. Seorang Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi, kemampuan berpikir yang jernih, dan pemahaman yang mendalam terhadap wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah beriman kepada sifat-sifat Rasul. 1. Meningkatkan keimanan dan kecintaan kepada para Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. 2. Meneladani sifat-sifat mulia para Rasul dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, dapat dipercaya, menyampaikan, dan berpikir cerdas. Memperkuat keyakinan terhadap kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh para Rasul. Bukan kesadaran dan kepentingan memiliki sifat-sifat dalam berinteraksi dengan sesama. Baik, sekarang coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan di depan kelas. Coba amati baik-baik ya. Setelah kalian melihat gambar tadi, apa yang dapat kalian pelajari dari sana? Ya, bagus. Lalu menurut kalian sifat-sifat seperti itu penting bagi seorang pemimpin atau utusan? Ya,
Baik, sifat-sifat itu sangat penting agar orang-orang percaya dan mau mengikuti ajaran yang disampaikan. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana sifat-sifat yang ada pada diri Rasul. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan membagi kelompok masing-masing. Menjadikan tugas kelompok kalian. Diskusikan apa makna sifat tersebut. Cari dari nakli, ayat Al-Quran atau hadis. Berikan contoh perilaku Rasul yang mencerminkan sifat tersebut. Dan cari tahu apa hikmahnya baik bagi kehidupan kita sehari-hari.
diskusi sudah hampir habis ya. Sekarang siapkan hasil diskusi kalian untuk dipresentasikan di depan kelas. Baik, sebelum kita melanjutkan ke presentasi tiap kelompok, Ibu ada kuis terlebih dahulu, yaitu mencocokkan gambar kepada sifat sidik dan patona. Sekarang Ibu akan tunjuk. Saudara Anwar, silakan cocokkan gambar sidik dan patona. Terima kasih, Saudara Anwar. Dan saatnya setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau maju pertama? Kelompok sini dulu, ayo. Depan. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok sidik ingin mempresentasikan diskusi kami, yaitu sidik artinya benar atau jujur. Seorang rasul selalu benar dalam perkataan, perbuatan, dan berita yang disampaikannya. Apa yang disampaikan rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak memberikan kebohongan. Dalil nanti, wama yang itu anil hawa in huwa illa wahyu. Dan dia Muhammad tidak mengucapkan sesuatu menurut keinginannya. Apa yang diucapkan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok amanah. Saya akan mempresentasikan diskusi sifat amanah. Sifat apa? Sifat amanah artinya dapat dipercaya. Seorang rasul selalu dapat dipercaya dalam menyampaikan wahyu dan melaksanakan tugas. Selanjutnya, mereka tidak pernah menyembunyikan atau mengubah sedikit pun wahyu dan diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang benar, Al-Quran surat Al-Baqarah. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadallah wa kafa billahi hasiba. Artinya orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka takut kepadanya dan tidak takut kepada siapapun kepada Allah, dan dicukupkan Allah sebagai pembuat perhitungan. Yang dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok kami akan tapi artinya menyampaikan. Seorang rasul wajib menyampaikan seluruh wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya tanpa ada yang disembunyikan atau berbeda. Dalil nakli Al-Quran surah Al-Maidah, ya ayyuhar rasul rasulullah lima orang yang tidak mengubah apa-apa tentang yang dari selanjutnya bahwa dia sibuk kami dengan artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu. Jika tidak perlu menyampaikan berarti engkau tidak menyampaikan amanah kepadanya. Dan Allah memeliharapun dari manusia. Sungguh Allah tidak dari petunjuk kepada kaum yang lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Patona akan mempresentasikan hasil diskusi. Patona artinya cerdas atau pandai. Seorang rasul memiliki kecerdasan yang tinggi, kemampuan berpikir yang jernih, dan pemahaman yang mendalam terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini memungkinkan mereka untuk berhujah dengan kaumnya dan mengatasi berbagai kesulitan dalam menyampaikan usul.
Dalil nakli Al-Quran Surah Al-An'am ayat 83. Tilka hujjatuna atainaha Ibrahim Allahumma narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Artinya, dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang cerdas dalam bersurat. Terima kasih dan demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok presentasi, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dan penguatan materi. Rasul Allah memiliki 4 sifat wajib yang utama yang menjadi landasan kepercayaan dan keyakinan umat Islam terhadap mereka. Sidik atau benar, Rasul selalu berkata dan bertindak benar. Kejujuran adalah karakter utama mereka. 2. Amanah atau dapat dipercaya. Rasul selalu dapat dipercaya dalam segala hal, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam urusan dunia. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan. Rasul wajib menyampaikan seluruh wahyu yang diterima dari Allah kepada umat manusia tanpa menyembunyikan sedikit pun. 4. Patonah atau cerdas. Rasul memiliki kepercayaan yang tinggi, kemampuan berpikir yang tajam dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan. 4 sifat ini menunjukkan kesempurnaan seorang Rasul sebagai utusan Allah yang terpilih dan menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita melakukan refleksi. Apa hal paling menarik yang kalian pelajari hari ini? Jadi tahu arti sifat sidik. Baik. Ibu senang sekali dengan keaktifan kalian hari ini. Kalian sudah berdiskusi dengan baik dan memberikan tanggapan yang bagus. Ingat ya, sifat-sifat wajib bagi Rasul adalah contoh yang sangat baik untuk kita semua. Mari kita berusaha untuk meneladaninya. Sebagai tugas di rumah, Ibu minta kalian mengerjakan RKPD yang sudah dibagikan tadi. Pelajari materi tentang sifat wajib bagi Rasul. Minggu depan kita akan belajar tentang sifat mustahil dan jaiz bagi Rasul. Ibu akan membagikan tugas untuk di rumah. Terima kasih atas perhatian dan keaktifan kalian hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.